Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Kembali berjumpa lagi dengan saya Agus Salim di Nune Channel, official channel dari Media Center MWCNU Purwosari. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau seorang akademisi dan kita akan membahas isu terkini seputar politik menjelang pemilu 2024 ya. Kita akan bahas tema yang menarik tentunya. Ikuti dan saya narasumber saya Dr. Khairul Huda. Assalamualaikum Mas Huda. Waalaikumsalam Mas Agus. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sehat dingin-dingin, ya? sehat. Padat aktivitasnya ini. Lumayan. Selain di kampus, kegiatannya apa saja Mas Huda? Alhamdulillah, selain di kampus, kebetulan di pimpinan cabang NU Kabupaten Pasuruan sebagai ketua LPBH NU, di MWC sebagai wakil ketua. Ya, banyak aktivitasnya ya. Sementara itu aja dulu. Yang lainnya ngikutin. Saya sulit pemirsa menjadwalkan untuk berjumpa dengan beliau ini, schedule-nya padat sekali dan alhamdulillah sore hari ini kita ngobrol di Nune Channel, Mas Huda. Siap. Kita akan membahas tema yang menarik dan ini kita anggap perlu ya, menjelang pemilu 2024 yang menjadi harapan kita bersama bahwa ini nanti sukses dan melahirkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin kita yang berkualitas dan bisa membawa Indonesia ini ke depan semakin baik. Amin. Tema kita Mas Huda, arah keberpihakan pemilih Gen Z. Mas Huda wakil rektor 3 di Universitas Siddhartha. Jumlahnya 56%, hampir 60% ya, cukup signifikan. Arah keberpihakan pemilih milenial Gen Z pada calon legislatif ataupun capres lebih pada personal branding atau gagasan-gagasan yang diberikan, itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum masuk ke situ Mas Huda, dari rentang waktu yang cukup panjang, sejak tahun berapa Mas sudah di Wakil Rektor 3 di Yudharta ini? Sejak tahun 2015. 15 ya, cukup lama. Ini periode kedua. Sudah hafal dengan karakteristik dari teman-teman mahasiswa Lumayan. Sosok yang selama ini terkenal bahwa mahasiswa itu identik dengan idealismenya, begitu kan? Pandangan Mas Huda terkait tema kita hari ini, seberapa kita akan bahas kepedulian teman-teman mahasiswa terhadap pemilu ini, Mas Huda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agus. Terima kasih atas waktunya dan atas undangannya. Ini merupakan sebuah ikhtiar dari teman-teman MWCNU ya, Purwosari terkait dengan potensi, kontribusi, eksistensi khususnya Gen Z di dalam pemilu 2024. Memang tahun 2024 ini mungkin yang pertama kali di mana generasi milenial dan generasi Gen Z ini mendominasi sebagai hak pilih dalam pemilu 2024. Kalau nggak salah data hampir 56% ini dari sumbangsi kelompok milenial dan generasi Gen Z. Untuk kelompok mahasiswa sendiri mungkin masuk kualifikasi kategori Gen Z, di mana mereka mungkin pemilu 2024 ini adalah pemilu pertama. First experience ya, pengalaman pertama. Sehingga mereka juga tentunya menjadi sebuah pengalaman pertama yang mereka ikuti. Dan mereka ini adalah kelompok yang memang tumbuh berkembang di antara perkembangan media sosial yang sudah luar biasa. Sehingga informasi terkait dengan pemilu mungkin mereka bisa mengakses lewat media-media sosial yang mereka miliki. Lebih cepat daripada orang-orang yang generasi X atau generasi tua. Sehingga mungkin menurut saya mereka sudah mulai melek politik, saya kira itu. Ya, terkait kepeduliannya sendiri dari kalau tentu Mas sudah bisa meraba dan melihat ya hari ini amin 1 bulan pemilu itu akan digelar. Seberapa jauh indikator kepedulian teman-teman mahasiswa menghadapi pemilu ini? Ini karena tadi sudah sampaikan bahwa generasi
Gen Z khususnya di kelompok mahasiswa ini adalah generasi yang memang dalam tumbuh kembangnya mereka selalu familiar dengan media sosial, maka mereka bisa dengan mudah mengakses segala informasi maupun narasi yang terkait dengan pemilu, baik itu pilpres maupun pileg. Sehingga saya yakin di kelompok generasi Gen Z ini sudah cukup familiar dengan dinamika politik. Berhubung mereka ini adalah masih kelompok muda dan kelompok pemula, maka saya melihat mereka sudah punya komitmen, cuman masih butuh bimbingan, masih butuh pendampingan dalam rangka untuk mengawal kualitas demokrasi ke depan. Dan saya menilai bahwa kesempatan ini adalah bagian dari kepedulian kita dalam rangka mengawal eksistensi dan posisi generasi Gen Z ini. Kenapa? Karena sekali lagi mereka hari ini memberikan kontribusi hak pilih suara yang cukup besar. Ya, kalau sampai mereka tidak dikawal, mereka tidak dibimbing, kita khawatir mereka tidak mengoptimalkan hak mereka di dalam proses pemilu 2024 nanti. Saya kira itu yang paling penting. Yang pertama tingkat kehadiran atau tingkat partisipasi. Yang kedua, kalau boleh dikata kesalahan di dalam memberikan pilihan, meskipun itu tidak bisa kita katakan karena semua bebas memilih, karena sesuai dengan azas pemilu itu langsung umum, bebas dan rahasia. Siapapun yang telah disahkan menjadi calon itu artinya punya hak dan sah-sah saja untuk dipilih. Tetapi bahwa memilih pemimpin dan wakil-wakil kita yang tepat itu menjadi penting, tanpa harus kita hanya terbuai oleh personal branding yang hari ini sangat masif dan marak itu seiring dengan sosial media. Kalau di kampus sendiri Pak Mas Huda, ada nggak ini strategi khusus yang memang kampus saya pikir juga berkepentingan bahwa pemilu ini sukses Ada nggak strategi khusus yang digawangi oleh WR3 yang cenderung akrab dengan teman-teman mahasiswa karena memang itu yang dibidangi? Ada nggak strategi khusus yang memang disengaja begitu untuk memberikan pendidikan politik kepada teman-teman mahasiswa kita? Ada nggak? Ya, terima kasih. Kebetulan di perguruan tinggi khususnya di Universitas Widharta yang kebetulan ada di situ saya, memang ada konteks atau pola pendidikan politik di kalangan para mahasiswa. Ada yang mungkin mereka bisa belajar lewat bangku perkuliahan dengan teori-teori dan materi yang diajarkan oleh para dosen di dalam ruangan tapi di sisi lain mereka juga mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi itu dalam kehidupan berorganisasi. Karena di perguruan tinggi khususnya di Widharta itu ada ABEM, ada MPM, ada UKM, ada HIMA, dan proses suksesi di masing-masing organisasi itu selalu dilakukan secara demokratis. Misalnya pemilihan presiden BEM, kemudian pemilihan MPM, kalau mungkin istilah kita di sini mungkin senator itu juga lewat mekanisme proses politik umum. Jadi juga mereka disitulah ada penempaan proses berdemokrasi, proses berpolitik, mungkin dengan modal idealitas yang mereka miliki sebagai seorang mahasiswa. Saya kira itu yang paling penting. Meskipun bisa dikatakan begini, teman-teman mungkin dalam konteks politik di negara kita ini, mereka ini pengalaman pertama begitu. Tetapi di kampus, pembelajaran berdemokrasi itu sudah mereka mulai. Bahkan sejak masuk di kampus itu, yang notabene mereka baru awal dan belum mempunyai ini, belum pernah berpengalaman untuk ikut di kepemiluan. Seberapa ini Mas Huda, kalau kita korelasikan dengan konteks pemilu yang ada di negara kita ini, ada nggak tingkat kesamaan antara proses pembelajaran demokrasi yang ada di kampus dengan real di lapangan yang ada di negara kita? Ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa dinamika politik berdemokrasi di perguruan tinggi adalah miniatur. Miniatur bagaimana mereka belajar sebagai laboratorium berdemokrasi
laboratorium berpolitik secara cerdas, secara dewasa. Dan pada saat mereka sudah mulai belajar, sudah mereka memahami, kemudian kita coba geser pada implementasi kehidupan bernegara yang hari ini kita sudah tahunnya tahun pemilu. Mereka pertama biar tidak kaget, karena mereka sudah berproses di perguruan tinggi atau di lingkungan kampus. Sisi lain ada beberapa perbedaan mungkin karena di dunia di luar kampus itu sudah kondisi politik real, maka dinamikanya lebih intens, lebih hangat, dan gesekannya juga lebih tajam daripada di kampus. Eskalasinya beda. Eskalasinya beda karena kalau di kampus itu tadi saya katakan tidak kayak namanya money politik nggak ada. Iya, tapi instrumennya sama ya, hampir sama. Hampir sama. Ada Bawaslu-nya, ada KPU. Penyelenggaranya sama. Iya. Sama. Yang membedakan mungkin tidak ada money politik di kampus. Ya. Di perguruan tinggi itu modalnya adalah modal idealitas. Iya. Jadi idealisme dari kalangan mahasiswa ini yang menjadi kekuatan di dalam berpolitik berdemokrasi. Mungkin mereka ketika lihat di kondisi real di masyarakat dengan adanya money politik mereka juga agak kaget juga gitu. Karena di kampus juga mungkin pola-pola seperti itu bisa dilakukan. Sejauh Mas Yuda menemani teman-teman mahasiswa selama ini dari berbagai macam suksesi yang ada di kampus, tingkat kesuksesannya yang pertama dari proses yang diselenggarakan, kita bicara sukses artinya semua berjalan sesuai regulasi. Yang kedua dari pemimpin yang terlahir dari proses demokrasi ini. Sejauh Mas sudah menemani teman-teman mahasiswa selama ini, suksesinya boleh dikatakan sukses? Alhamdulillah, proses suksesi kepemimpinan di organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat BEM universitas, MBM maupun UKM maupun HIMA, di masing-masing prodi itu ada hima-himanya atau himpunan mahasiswa, itu seiring dengan proses pendewasaan dari senior-seniornya kepada adik-adik tingkat, semakin lama semakin kesini saya lihat sudah semakin dewasa. Mungkin di awal-awal karena kita sudah melakukan sebuah proses rintisan di mana mekanisme dan sistem pemerintahan di kampus kita coba betul-betul semirip mungkin dengan roda pemerintahan yang ada di negara kita. Mungkin awal-awalnya masih belum settle ya, sehingga pendewasaan itu masih belum begitu matang dalam berpolitik. Tapi seiring berjalannya waktu, pendewasaan mereka, kematangan mereka, kemudian idealitas mereka sudah semakin bagus, baik, sehingga kualitas proses berdemokrasi di kalangan mahasiswa itu juga semakin baik. Mungkin ini tidak lepas dari akses informasi yang mereka peroleh, bagaimana proses pembelajaran yang mereka dapatkan dari tahun ke tahun, kemudian informasi yang mereka konsumsi semakin mudah diperoleh. Ini memengaruhi karakter, memengaruhi pola berpikir, dan memengaruhi proses pembelajaran mereka di dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi itu di perguruan tinggi. Saya kira itu yang menjadi catatan penting. Ya, kalau dari tingkat ini pemahaman, saya pikir teman-teman mahasiswa sudah banyak ini ya. Tetapi ada tadi Mas Yuda yang menggeliti kita itu dalam konteks real di lapangan, kita akan diperjumpakan dengan banyak hal. Bagaimana di situ ada black campaign, ada hate speech, belum lagi ada money politik yang itu totally different dengan kondisi di kampus. Yang salah tidak akan pernah ada itu ya. Lebih-lebih money politik. Nah, ketika teman-teman nanti dihadapkan di kondisi real di lapangan yang notabene harus berjumpa dengan itu, seberapa kuat nanti idealisme ini akan tetap terjaga? Terima kasih. Modal yang dimiliki oleh mahasiswa yang paling mewah, saya mengutip yang disampaikan oleh Tan Malaka, bukan barang, bukan kendaraan atau sebagainya, tapi lebih pada nilai-nilai idealitas yang jadi berlaku. Mungkin ukuran kemewahan yang dimiliki mahasiswa adalah idealitas itu, maka sejauh mana mahasiswa mampu berpegang teguh pada nilai-nilai idealitas itu sendiri. Kenapa? Ketika kita menarik pada proses pemilu yang istilah saya adalah pemilu yang berintegritas, itu harus dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama, pemilu berintegritas itu paling enggak harus dilihat
sejauh mana penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, DKPP-nya, memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kemudian independensi. Dan yang paling penting adalah memiliki integritas secara personal. Itu satu. Bebas dari intervensi pihak manapun. Oh iya. Yang kedua, bagaimana peserta pemilu, baik capres maupun caleg maupun partai politik, itu bisa memposisikan diri dalam proses pemilu ini secara fair play. Fair play artinya tidak ada pola-pola kecurangan yang dilakukan, tidak ada upaya-upaya yang sifatnya melanggar hukum, entah itu sifatnya black campaign dan sebagainya. Ini harus dijaga, karena sebagian besar persoalan proses pemilu itu karena ketidaksiapan dari peserta pemilu itu. Kalau kemudian mereka menuntut atas haknya, ada mekanisme yang bisa dilakukan lewat jalur yang sudah diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, untuk bisa dinyatakan pemilu yang berintegritas dan demokratik itu jika penyelenggara negara dari aparatur negara itu bersikap netral, tidak ada keberpihakan, tidak ada kecenderungan berpihak kepada calon-calon tertentu. Yang keempat, bagaimana masyarakat ini juga memiliki integritas yang cukup tinggi. Nah, mereka punya integritas tinggi ini salah satunya adalah dia bisa berpartisipasi secara aktif dalam mekanisme penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Tidak hanya pada saat menyoblos, tapi dia juga sudah bersikap aktif mulai dari proses awal, mulai proses pendataan, itu sudah proaktif. Karena ada beberapa potensi penyimpangan atau pelanggaran pemilu itu sudah dimulai ya sejak pencatatan itu. Betul. Dan yang paling penting adalah karena kita bicara tentang Gen Z, yang mereka adalah pemilih pemula, mereka ini punya atensi yang cukup besar sebenarnya terhadap dinamika atau pesta pemilu tahun ini. Demokrasi ini. Tapi lagi-lagi mereka juga sekali lagi mereka adalah pemilih muda dan pemilih pemula yang punya komitmen yang cukup besar, tetapi mereka masih butuh bimbingan, mereka masih butuh pendampingan untuk menuju pemilu yang demokratis. Dan hari ini kita diskusi di sini juga saya yakin juga dalam rangka untuk memberikan edukasi, informasi kepada pemilih pemula khususnya. Jangan sampai mereka, istilah Pak Mas Agus tadi adalah terlalu terjebak pada personal branding. Karena mahasiswa khususnya generasi Gen Z ini yang sudah masuk kategori kelompok terdidik, kelompok terpelajar, kelompok akademis, yang saya yakin dengan modal SDM yang mereka miliki, pendidikan yang mereka miliki, mereka bisa lebih kritis, lebih analisis terhadap gagasan-gagasan dari para calon. Jangan sampai mereka terjebak pada personal branding yang mungkin memang dikemas, packagingnya sedemikian rupa tapi isinya belum tentu. Itu yang paling hanya untuk membuai calon pemilih. Ya, itu harus dipahami. Karena dalam teori, kalau nggak salah kata Plato kalau nggak salah, dalam demokrasi yang langsung seperti ini muncul banyak demagog. Demagog itu ya itu kayak yang ada namanya front stick, ada namanya backstage, ada dramaturgi dalam politik itu. Iya. Nah, kalau kita kembalikan ke ini Mas Yuta, teman-teman Gen Z ini, kelompok milenial ini kan sedang berada pada fase yang boleh dikata dalam tanda kutip masih labil ya. Nah, sejauh pengalaman Mas Yuta menemani teman-teman mahasiswa, kelompok-kelompok yang masuk pada usia yang labil ini biasanya kecenderungannya sangat mudah untuk terpengaruh. Nah, kita tentu mempunyai kekhawatiran tersendiri ketika karena jumlahnya signifikan, 56%. Kalau sekian ini hanya terbuai oleh personal branding ini, karena fase yang sedang dialami ini pada masuk fase yang usia yang labil, ini sangat berbahaya pada dampak nanti hasil akhir dari pemilu ini. Analisis Mas Yuda sendiri, kira-kira seberapa ini teman-teman ini nanti dengan fase usia yang masih boleh dikata masih labil ini, tetapi ada guaran bahwa nanti mereka ini bisa menentukan pilihannya dengan tepat tanpa harus terpengaruh oleh emosi sesaat misalnya. Analisis Mas Yuda kira-kira?
Iya. Tadi saya katakan bahwa Gen Z ini rata-rata adalah pemilih muda dan pemula. Di samping muda dia juga pemula. Ini mungkin juga experience atau pengalaman pertama yang akan mereka temukan nanti. Iya. Sehingga tadi saya katakan mereka adalah generasi yang memang tumbuh kembangnya familiar dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin luar biasa. Betul. Khususnya media sosial. Mereka hampir setiap hari tidak lepas dengan namanya media sosial. Dan saya yakin terkait dengan informasi-informasi dinamika politik, khususnya pemilu tahun ini, itu mereka mengakses. Tapi tidak sekomprehensif dan tidak seutuh dari generasi-generasi yang lebih tua. Atau generasi X lah misalnya. Tapi jangan lupa di satu sisi mereka adalah kelompok potensial yang memang hari ini dominasi sebagai hak pilih. Tapi sisi lain mereka juga masih agak awam terhadap pemahaman dinamika politik itu sendiri. Sehingga tadi sebenarnya saya katakan mereka saya lihat punya komitmen untuk mengawal proses pemilu ini. Mereka punya kepedulian terhadap penggunaan hak pilih mereka nanti. Satu sisi, tapi di sisi lain mereka masih labil dari masa Iya, betul. Mereka masih labil karena fase pilihan-pilihan. usianya memang masih di itu. Sehingga tadi saya sampaikan dalam tesisnya adalah mereka melihat dan mereka mengetahui dari media sosial, tapi tidak secara utuh. Contoh saja lah, misalnya kemarin ada debat capres atau cawapres, itu contoh. Pertanyaannya, berapa persen yang mereka nonton? Anggaplah 50%. Dari 50% itu, berapa mereka yang nonton penuh? Full ya? Full. Satu keutuhan itu. Keutuhan. Saya yakin jawabannya sebagian besar tidak nonton full. Ada yang 5 menit, 10 menit, 15 menit. Iya. Sehingga mereka, ini yang saya katakan perlu ada pengawalan, perlu ada pendampingan. Bagaimana mereka juga ikut memberikan andil terhadap proses pemilu 2024 ini dengan baik, sehingga proses demokrasi ke depan itu lebih berkualitas. Mereka juga menjadi sebuah, istilah saya adalah saham masa depan bangsa. Betul. Kalau mereka hari ini kita tempatkan pada wilayahnya, pada mekanisme yang semestinya, pengalaman ini akan menjadi modal untuk pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Betul. Dan saya yakin ketika mereka bisa melakukan pikiran secara kritis, mereka bisa berpartisipasi aktif, saya yakin bahwa kualitas pemilu ini akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan ke depan pemenahan kualitas indeks demokrasi Indonesia ini juga semakin baik. Naik ya. Gitu loh. Karena mereka adalah generasi yang kita berharap akan mengawal untuk Indonesia emas di masa yang akan datang. 2045. Ini kan wacana gagasan yang cukup cukup penting untuk sama-sama kita kawal. Saya kira itu yang paling penting. Gitu. Generasi muda hari ini adalah pemilik masa depan. Betul. Yang Mas Huda maksud tadi disampaikan beberapa kali pendampingan. Bentuk konkret dari pendampingan itu sendiri, Mas Huda, kira-kira bisa diejawantahkan atau di kampus sudah ada dipraktikan itu? Oh iya, proses pendampingan ini saya yakin tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak atau satu sektor atau hanya perguruan tinggi saja. Tapi semua punya kepentingan. Partai politik, peserta pemilu itu juga punya kepentingan untuk melakukan pendampingan. Kenapa saya mengatakan ini perlu ada pendampingan? Pendampingan tidak hanya dalam arti pada saat kampanye, tapi memberikan edukasi, sosialisasi terhadap proses pemilu yang demokratis itu seperti apa. Karena kualitas demokrasi, kualitas pemilu ini akan menjadi baik jika partisipasi itu bisa mencapai sebanyak mungkin. Betul. Nah, ini saya lihat trennya dari tahun ke tahun, mulai 14 ke 19 ini sudah relatif naik persentase dari partisipasi masyarakat sebagai pemegang kehadiran pemilih sudah semakin. Nah, ini terus kita tingkatkan. Di sisi lain saya katakan tadi kenapa mereka juga perlu untuk berpartisipasi secara aktif. Saya ingin mengatakan bahwa partisipasi aktif dan daya kritis dari kelompok Generasi Z ini tidak
atau tidak dimaknai hanya pada saat coblosan. Tapi mulai dari awal, kontrol dari Mengawal generasi Z semua ini, proses ini ya. iya, kontrol ini terus harus dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memang hari ini saya yakin masih belum terkontaminasi Betul. dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Betul. Mereka masih belum terjebak pada wilayah-wilayah politik praktis. Idealisme mereka Nah, masih pada masih besar. tataran aman ya. Nah, itu yang harus dijaga, originalitas, idealitas yang mereka miliki itu di situ. Itu yang paling penting. Dan itu tanggung jawab semuanya. Tanggung jawab moral bagi seluruh komponen, khususnya para peserta politik, penyelenggara pemilu maksud saya, itu juga punya program yang bisa menjangkau kelompok-kelompok ini, gitu loh. Ya, Mas Yuda, saya yakin semua masyarakat mempunyai keinginan yang sama bahwa pemilu semakin hari semakin berkualitas dan pemimpin-pemimpin yang terlahir dari proses demokrasi ini nanti memang benar-benar sesuai dengan harapan. Amin. Terlepas pilihan itu different each other ya, beda satu sama lain itu sudah lumrah. Oh iya. Pak Uda, Mas Yuda mempunyai pilihan belum tentu sama dengan saya. Dan ini satu hal yang wajar. Tetapi bagaimana kepentingan kita bersama adalah pemimpin yang terlahir nanti benar-benar mempunyai legitimasi yang kuat, ya, baik legitimasi secara politik maupun secara moral itu. Nah, yang paling akhir, Mas Yuda, harapan dari Mas Yuda sebagai seorang akademisi yang kebetulan diberikan amanah selama sekian tahun ini mendampingi teman-teman mahasiswa, saya pikir sudah ngelontok begitu karakteristik dari teman-teman mahasiswa. Harapannya di 2024 ini kita berjumpa dengan pemilu nanti di 14 Februari. Harapannya bagi teman-teman mahasiswa yang notabene 56% mereka menduduki calon pemilih yang akan memberikan suaranya di 14 Februari. Harapan terbesar, Mas Yuda. Pertama harus diingat bahwa generasi Gen Z atau spesifik kita ngomong mahasiswa itu adalah pemilik masa depan bangsa ini. Oleh karena itu seluruh komponen punya tanggung jawab untuk mempersiapkan. Nah, dalam konteks pemilu mereka punya potensi suara yang tahun ini adalah pertama kali saya lihat itu cukup besar. Antara milenial dan generasi Gen Z ini kalau digabung ini lebih dari 56%. Nah, jika mereka tidak dirumat, tidak dirawat, tidak didampingi, potensi suara ini bisa tidak sampai pada penggunaan hak pilih. Dan itu akan mempengaruhi kualitas pemilu sendiri. Kualitas pemilu itu akan ditentukan oleh seberapa besar persentase hak pilih tingkat kehadiran nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Semakin besar, semakin tinggi tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan hak pilihnya akan memengaruhi dan akan menentukan kualitas daripada hasil pemilu sendiri. Betul. Semakin besar tingkat partisipasi hak pilih yang digunakan, akan semakin kualitas hasil pemilu itu, dan pada akhirnya legitimasi politik dan legitimasi moral dari para kandidat yang terpilih juga akan semakin besar. Sehingga yang paling penting adalah jangan sampai potensi yang begitu besar, hak suara dari generasi Z yang begitu besar ini begitu saja tidak dioptimalkan. Betul. Ini yang paling penting, dan jangan lupa bahwa karena mereka adalah pemegang masa depan bangsa ini, pemilik masa depan bangsa ini, maka sekali lagi kita kawal, kita dampingi idealitas yang mereka miliki, originalitas yang mereka miliki tidak terkombinasi pada hal-hal sifatnya jangka pendek dan praktis. Kira terlalu itu yang paling penting. Artinya keterlibatan dari teman-teman milenial, Gen Z tidak dinafikan, wajib. Dan harus aktif mengawal dari proses awal sampai akhir, bukan hanya sampai pemilihan tapi rekapitulasi kalau perlu nanti diupdate itu. Ada beberapa titik kerawanan pada mulai pelaksanaan pemilu itu juga harus diperhatikan, karena tingkat partisipasi melalui kontrol dari masyarakat khususnya Gen Z, apalagi wabil khusus mahasiswa ini betul-betul memberikan andil yang cukup berarti terhadap minimalisir
potensi-potensi pelanggaran kecurangan yang ada di pemilu itu. Itu. Baik, terima kasih Dr. Khairul Huda bincang-bincang kita di petang hari ini seputar. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang kita di sore hari ini, dan kita akan berjumpa lagi tentunya dengan topik-topik yang terkini di Nunet Channel, official channel dari Media Center MWCN Obrosari. Dan saya Salim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.